Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh luar biasa, inilah karomah hebat Kiai Asad Syamsul Arifin dalam melawan penjajah Belanda. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin adalah seorang ulama karismatik dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Jasa beliau dalam membela tanah air ini sangatlah besar. Atas jasa serta perjuangan beliau, maka pada tanggal 9 November tahun 2016, Presiden Joko Widodo lantas menganugerahi Kiai Asad dengan gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Dahulu, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin dilahirkan di kota suci Makkah pada tahun 1897. Ia merupakan putra dari Kiai Haji Syamsul Arifin dan Siti Maimunah. Ketika berusia 6 tahun, Kiai Asad dibawa oleh orang tuanya kembali ke Pamekasan, Jawa Timur. Di sana mereka tinggal di Pondok Pesantren Kembang Kuning Pamekasan, Madura. Setelah 5 tahun menetap, sang ayah mengajak Kiai Asad pindah ke Asem Bagus, Situbondo. Kemudian, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin pindah ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Sejak berusia 12 tahun, Kiai Asad telah merantau dari satu pesantren ke pesantren lain. Pondok pesantren pertama yang ia tuju adalah Pondok Sidogiri, Pasuruan. Di pondok tersebut ia banyak menimba ilmu sekaligus mengabdi sebagai seorang ustadz. Selang beberapa waktu, beliau berpindah ke Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Terakhir beliau berpindah ke kota suci Makkah bersama Kiai Nawawi. Di sana, beliau belajar di Madrasah Salatiyah. Madrasah ini menjadi madrasah yang sebagian besar murid dan gurunya berasal dari Melayu. Setelah menimba ilmu, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin kembali ke Indonesia pada tahun 1924. Di masa mudanya, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin bersama sepupunya Kiai Haji Abdus Somad juga mendapatkan pendidikan militer di Jember. Pengetahuan dasar militer yang ia dapatkan ini menjadi dasar pergerakannya bersama para kiai lain. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin menjadi sosok yang disegani di Laskar Sabilillah, Hizbullah, dan Barisan Pelopor. Ketiga laskar tersebut lalu menjadi wadah perjuangan para kiai, santri, dan masyarakat di wilayah Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Jember, Lumajang, dan Pasuruan. Dalam perjuangannya, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin juga turut terlibat langsung dalam upaya mengusir para penjajah dari Jawa Timur. Selain sebagai pejuang, beliau juga adalah seorang ulama besar sekaligus tokoh dari organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Jabatan terakhir yang beliau emban dalam Nahdlatul Ulama adalah sebagai Dewan Penasihat Pengurus Besar. Pada tahun 1920, Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin mendongkrak semangat perjuangan dan dakwah Islam melalui Barisan Pelopor. Barisan Pelopor adalah wadah dalam membina mantan bandit di pesantren Sukorejo untuk dakwah dan perjuangan. Para ulama dan kiai tempo dulu, tidak semata memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Hal lain yang juga dikuasai adalah kejadian luar biasa yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Kelebihan itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk menarik kalangan lain sehingga menjadi satu barisan dalam perjuangan agama. Berikut adalah karomah luar biasa Kiai Haji Raden Syamsul Arifin. Dikisahkan, pada zaman dahulu, murid-murid Kiai Asad itu banyak yang dari kaum bromocora atau preman. Sehingga, beliau pun banyak juga mendalami ilmu bela diri. Pernah para santri beliau dibekali sebilah pedang serta celurit dan disuruh saling membacok. Tetapi, tebasan pedang dan celurit itu tidak ada yang mencederai mereka. Sebagian murid yang lain, ada yang diuji melompat dari pohon kelapa yang tinggi dan ternyata badannya tetap utuh serta segar bugar. Yang ajaib adalah saat antara para murid itu mampu menjatuhkan puluhan buah kelapa hanya dengan sekali pandang. Tidak hanya itu, kemasyhuran karomah Kiai Asad juga terbukti pada saat perang kemerdekaan. Pada saat perang gerilya, beberapa pejuang tampak membawa pasir. Pasir itu konon adalah pemberian dari Kiai Asad kepada para pejuang. Pasir tersebut kemudian ditaburkan ke kacang hijau di dekat markas tentara atau jalan yang akan banyak dilewati tentara Belanda. Kemudian, suatu keajaiban aneh terjadi. Puluhan tentara Belanda yang bersenjata lengkap itu tiba-tiba lari terbirit-birit ketakutan sambil meninggalkan senjatanya.
Mungkin mereka mengira suara pasir itu adalah suara dentuman senjata api. Setelah tentara penjajah kocar-kacir pergi, para pejuang pun lalu memungut satu persatu senjata yang ditinggal tentara Belanda. Selain kisah tadi, Kiai Asad juga memiliki karomah lain yang tak kalah mengagumkan. Dikisahkan, dahulu pada saat pesawat penjajah mencari pesantren Kiai Asad Syamsul Arifin, beliau lantas menyembunyikan pesantrennya dengan wasilah songkok atau peci beliau di halaman pondok pesantren. Beliau juga menyuruh santrinya untuk memagari pesantren dengan benang. Songkok dan benang tersebut sebelumnya oleh Kiai Asad sudah dibacakan hizib. Sehingga, pesawat Belanda tidak bisa menemukan jejak keberadaan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Serta, tank-tank Belanda pun tidak bisa mendeteksi keberadaan pesantren tersebut. Pada hari berikutnya, Kiai Asad menyuruh santrinya meletakkan songkoknya di dalam hutan, kemudian santri tersebut membawa songkok Kiai yang kemudian meletakkannya di hutan sesuai perintah Kiai Asad. Selang beberapa saat, pesawat terbang Belanda kembali melacak keberadaan pesantren Kiai Asad, kemudian mereka melihat bangunan pondok pesantren di tengah-tengah hutan tersebut. Akhirnya, tentara Belanda tersebut lalu membombardir tempat yang dikira pondok pesantren tersebut sampai luluh lantah. Di keesokan harinya, seorang santri diperintah oleh Kiai Asad untuk mengambil songkoknya yang kemarin diletakkan di tengah hutan. Sesampainya di hutan, santri tersebut terkejut karena melihat tempat di tengah hutan itu hancur terporak-poranda karena dibombardir oleh tentara Belanda. Santri tersebut lalu tambah heran lagi melihat songkok Kiai Asad yang ternyata masih utuh tanpa rusak sedikitpun. Bahkan, di hutan sebelah barat pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo terdapat jejak bangkai tank militer Belanda yang sudah terkubur tanah. Melihat sedikit dari kisah ini, kita dapat belajar dari para ulama dan kiai dalam mendirikan bangsa ini. Tidak hanya berbekal akal, pikiran, dan kekuatan fisik, namun juga dibekali dengan hizib mujahadah, tarekat, berzikir, dan wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa, inilah karomah hebat Kiai Asad Syamsul Arifin saat menaklukkan komandan penjajah Jepang. Kiai Asad memang dikenal sebagai ulama dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia yang hebat. Kisah pengusiran serdadu Jepang dari bumi Garahan Jember, tak lepas dari keberanian dan karomah Kiai Asad Syamsul Arifin selaku Komandan Hizbullah kawasan timur Indonesia. Saat itu, begitu pasukan gerilya tiba di markas serdadu Jepang, Kiai Asad langsung menemui Komandan Serdadu Negara Matahari Terbit itu dan memberi ultimatum. Segera angkat kaki atau dihancurkan. Namun, komandan Jepang itu rupanya masih berkelit, bahkan minta waktu 3 bulan untuk pergi dari Indonesia. Kiai Asad tidak mau dikibuli, beliau hanya memberi waktu 3 hari pada Jepang untuk pulang ke negaranya. Ketika hari ketiga pun tiba, Kiai Asad kembali menemui komandan Jepang. Tapi dia masih belum juga mau pergi dengan beragam alasan. Lalu, plak, tiba-tiba tamparan sang Kiai mendarat mulus di pipi komandan itu. Tak hanya itu, Kiai Asad juga menggebrak meja di depan sang komandan hingga terbelah menjadi 2. Ini menunjukkan betapa Kiai Asad mempunyai wibawa dan keberanian yang luar biasa. Bisa dibayangkan, seorang komandan yang begitu dihormati anak buahnya, tiba-tiba ditampar di depan mereka, dan komandan itu tidak melawan. Kelebihan yang dimiliki Kiai Asad itu, memang karena Kiai Asad biasa berpuasa, tirakat, sehingga mudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Mari kita lanjut karomah luar biasa Kiai Asad lainnya. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin Situbondo, merupakan kiai karismatik yang berasal dari pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Beliau merupakan putra dari Kiai Syamsul Arifin. Kiai Asad diyakini sebagai salah satu waliullah. Beliau pernah punya cerita menarik bersama Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Suatu ketika, saat Kiai Asad selesai mengajar santri, ia mengatakan kangen kepada Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Perkataan itu disampaikan di depan para santri. Beliau berkata begitu saja di depan santri. Tanpa ada hubungan telepon, tiba-tiba tak berselang lama Kiai Hamid datang menemui Kiai Aspetik terbalik at. Lalu Kiai Asad bilang pada Kiai Hamid dengan bercanda, kok telinganya sampean panjang. Kemudian, Kiai Hamid menimpali dengan candaan pula, bukan, tapi mulutnya sampean yang panjang. Anehnya, padahal saat itu Kiai Aspetik terbalik at sedang berada di Situbondo dan Kiai Hamid berada di Pasuruan. Kiai Hamid secara ajaib bisa muncul menemui Kiai Asad meskipun jaraknya cukup jauh.
Selain kisah tadi, ada lagi kisah karomah Kiai Asad bersama Kiai Kholil Bangkalan. Kisah karomah Mbah Kholil kali ini diceritakan sendiri oleh Kiai Asad Syamsul Arifin, tentu saja pengalaman ini tidak akan pernah terlupakan. Dikisahkan, pada suatu ketika di saat Kiai Asad masih jadi santri di pesantren Mbah Kholil, beliau disuruh mengantarkan sebuah tongkat kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang. Suatu ketika, Kiai Asad juga disuruh mengantarkan sebuah tasbih dengan tujuan yang sama. Kiai Asad hanya dibekali dengan beberapa uang logam. Secara matematis, uang logam tersebut tidak cukup untuk ongkos kendaraan pulang dan perginya. Anehnya, ketika Kiai Asad naik bus, beliau tidak pernah ditarik ongkos oleh kondektur. Begitu juga saat harus menyeberangi selat dengan kendaraan perahu. Tiba-tiba ada orang yang mengajak naik perahu dengan tujuan yang sama tanpa harus membayar. Maka kemudian Kiai Asad berpikir bahwa semua itu merupakan barokah karomah dari Syekhona Kholil. Itu semua terjadi karena Mbah Kholil telah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga, apapun yang beliau inginkan akan dikabulkan. Berkah takorub, kedekatan yang sempurna terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan penghalang antara seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian, ada sebuah kisah karomah hebat Mbah Kholil dan Kiai Asad. Dikisahkan, suatu sore di pesisir pantai Bangkalan, Syekhona Kholil Bangkalan hanya ditemani oleh Kiai Asad Syamsul Arifin, salah satu santri beliau. Sang kiai dan santri ini sedang berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, dan tidak terasa matahari sudah hampir tenggelam. Sedangkan Syekhona Kholil dan santrinya tersebut belum sholat asyar. "Kita belum sholat asyar Kiai," kata Kiai Asad. "Astagfirullah," jawab Syekhona Kholil menyadari kehilafannya. "Waktu sudah hampir habis dan kita sudah tidak mungkin bisa melakukan sholat asyar secara sempurna Kiai," tanya Kiai Asad. Syekhona Kholil pun menjawab agar Kiai Asad Syamsul Arifin mencari kerocok. Kiai Asad tentu heran untuk apa kerocok itu, dan bertanyalah beliau kepada Syekhona Kholil. Kiai Kholil hanya menjawab dengan tersenyum, "Ya, kita pakai ke Mekah." Setelah mendapat kerocok, Syekhona Kholil naik ke atasnya dan diikuti oleh Kiai Asad. Beberapa saat Syekhona Kholil menatap ke arah barat. Dan, tiba-tiba kerocok yang dinaiki beliau melesat sangat cepat dan sulit diikuti pandangan mata. Sesampainya di Mekah, azan sholat asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil air wudhu, dua kiai besar ini segera menuju saf pertama untuk sholat asar berjamaah di Masjidil Haram. Subhanallah, itulah karomah kekasih Allah yang tak bisa disembunyikan lagi. Kiai Asad yang menjadi santri itu kemudian mendapatkan berkah Syekhona Kholil, yakni menjadi kiai besar yang pesantrennya di Asembagus Situbondo menjadi rujukan santri dari berbagai penjuru Nusantara. Luar biasa, inilah karomah hebat Kiai Asad yang bisa menggandakan diri di beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan. Perjuangan Kiai Asad Syamsul Arifin dalam melawan para penjajah Indonesia sangatlah besar. Beliau adalah ulama dan pahlawan tangguh. Tidak sedikit pasukan penjajah Belanda dan Jepang yang ketakutan saat berhadapan dengan Kiai Asad. Ada sebuah kisah yang mengisyaratkan bahwa Kiai Haji Asad Syamsul Arifin memang bukanlah ulama sembarangan. Kisah itu terjadi pada saat Kiai Mujib atau teman Kiai Asad diajak Kiai Asad menghadiri 8 acara walimah haji yang berada di luar kota. Keduanya pun berangkat dari rumah sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Namun anehnya, Kiai Mujib baru merasakan keajaiban yang dialaminya setelah kembali ke Sukorejo. Dia kaget lantaran 8 lokasi acara walimah haji yang didatangi oleh Kiai Haji Asad ternyata hanya ditempuh dalam waktu 2 jam saja. Padahal, perjalanan pulang pergi aja memerlukan waktu 2 jam, sementara mereka harus mengunjungi 8 kali acara yang tempatnya masing-masing sangat berjauhan. Ini belum lagi dihitung waktu Kiai Haji Asad memberi ceramah dan jamuan makan, yang tentu saja memakan waktu tidak sebentar. Ini sungguh ajaib. Mana mungkin perjalanan yang seharusnya memakan waktu 2 jam plus semua acara yang tempatnya saling berjauhan dan memakan waktu berjam-jam itu bisa dilakukan hanya dengan 2 jam saja. Kiai Mujib pun mengemukakan kebingungannya itu kepada sopir Kiai Asad yang bernama Haji Abdul Aziz. "Iya, kenapa bisa begitu?" katanya sambil berulang kali melihat jam tangannya untuk meyakinkan diri bahwa saat itu memang baru pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Usut punya usut, seminggu kemudian,
Di Sukorejo, Haji Aziz akhirnya memperoleh info mengenai keributan yang hampir saja terjadi di antar pemilik 8 acara walimah tersebut karena masing-masing ngotot didatangi Kiai pada saat yang bersamaan. Akhirnya, mereka sama-sama heran, sebab masing-masing mempunyai bukti berupa foto ketika Kiai berada di rumah-rumah mereka. Ini sungguh keajaiban dari Allah yang diberikan kepada Kiai Asad. Peristiwa seperti itu tampaknya juga pernah dialami sendiri oleh Kiai Haji Asad ketika muda. Dia heran, ada Kiai yang menjadi imam sholat Jumat di 3 masjid dalam waktu yang bersamaan. Menurut kisah, Kiai Haji Asad bermakmum saat sholat Jumat di Masjid Besuki. Bupati Situbondo yang mendengar hal itu membantah dan sambil ngotot mengatakan bahwa Kiai Haji Asad hari itu mengimami sholat Jumat di Situbondo, bahkan sang bupati mengaku berdiri tepat di belakangnya. Penghulu Asem Bagus yang kebetulan mendengar pertikaian itu, malah menimpali bahwa Kiai Haji Asad menjadi imam masjid di daerahnya. Hal itu mengingatkan Kiai Haji Asad pada dawuh atau perintah Habib Hasan Musawa, bahwa Kiai Haji Asad telah mencapai makam fana fi az-zat, yaitu bisa menjadi 3 bahkan 10 dalam waktu bersamaan. Ilmu yang sama kelak akan dimiliki juga oleh Kiai Haji Asad. Kiai Asad Situbondo merupakan salah seorang ulama yang mempunyai keilmuan mumpuni. Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin adalah nama lengkap beliau dan merupakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Banyak sekali kisah kewalian beliau yang diceritakan oleh para santrinya, teman dekatnya, atau bahkan orang lain yang belum pernah bertemu. Salah satu karomah yang beliau miliki adalah dapat melaksanakan sholat Jumat di tengah lautan lengkap dengan masjid dan jamaah yang berjumlah 41 orang. Dikisahkan, bahwa pernah ada seorang laki-laki mengikuti Kiai Asad di belakang punggung beliau. Namun, tiba-tiba setelah membuka mata, ternyata laki-laki tersebut dan Kiai Asad sudah berada di tengah lautan. Tiba-tiba dari dasar lautan perlahan muncul kubah masjid, lalu kemudian menjelma menjadi bangunan masjid yang sempurna. Laki-laki tersebut kemudian diajak sholat di dalam masjid tersebut. Pengakuan beliau, ada sekitar 41 orang di dalam masjid tersebut termasuk Kiai Asad dan dirinya. Dia mengingat bahwa hari itu adalah hari Jumat, maka dilaksanakanlah sholat Jumat berjamaah. Namun, betapa kagetnya laki-laki itu, di saat sholat selesai, maka menghilanglah semua orang di dalam masjid itu termasuk Kiai Asad. Laki-laki itu kebingungan, karena hanya dia sendirian, dan lebih mengagetkan lagi dia bukan berada di dalam masjid, namun di tengah lautan dengan beralaskan dedaunan yang mengapung. Kala itu banyak kapal laut yang melintas, namun seolah-olah tak melihat laki-laki tersebut. Hingga datanglah Jumat berikutnya, kejadian yang sama pun dilihatnya yaitu mulai muncul kubah masjid dari dasar laut, sampai bangunan masjid berdiri dengan sempurna. Sesaat sebelum orang bermunculan, ternyata di masjid tersebut ada seorang tukang sapu masjid. Tukang sapu itu pun keheranan karena sosok laki-laki tersebut masih ada di dalam masjid itu, kemudian menanyakan alasan mengapa masih berada di dalam masjid ini. Laki-laki itu pun menjawab bahwa dia ditinggalkan oleh Kiai Asad selama 1 minggu, sesaat setelah salam sholat Jumat minggu kemarin. Kemudian tanpa banyak berbicara, tukang sapu tadi berkata kepada laki-laki itu bahwa ketika sholat selesai, yakni sesaat setelah salam, maka peluklah Kiai Asad. Dengan perasaan tidak khusyuk dalam sholat, laki-laki tadi dengan sengaja sholat di belakang Kiai Asad yang saat itu menjadi imam. Saat salam selesai, laki-laki tadi langsung memeluk Kiai Asad, namun betapa kagetnya dia, karena ketika memeluk, Kiai Asad langsung melemparkan laki-laki itu. Saat laki-laki tadi membuka mata, dia kaget bercampur syukur karena dia bangun tepat di sebelah utara bangunan pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang diasuh oleh Kiai Asad. Dia ingat betul bahwa saat membuka mata, ia berada di bawah pohon kelapa yang bercabang 9 di sebelah utara pesantren. Begitulah kisah kewalian Kiai Asad Situbondo atau Kiai Asad Syamsul Arifin, seorang yang taat dan soleh. Allah akan memberikan apapun kepada makhluknya, bila kita percaya dan taat kepada kehendak yang Allah berikan.